Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Prabowo. Dalam video ini saya ingin memperkenalkan sebuah proyek nyata yang kami jalankan. Sebuah bisnis jasa titip atau biasa kita dengar Justip yang kami beri nama Justip 10 kali. Justip 10 kali ini bukanlah sekedar bisnis rumahan biasa. Ini adalah sebuah inisiatif kami untuk mengembangkan sebuah sistem Justip digital berbasis komunitas yang mampu melayani pelanggan secara luas, cepat, dan personal tanpa perlu menambah beban tenaga kerja berlebih. Kami membangun Justip ini dengan satu niat besar, yaitu menjadikannya bukan hanya sarana transaksi, tapi solusi gaya hidup global yang bisa diakses siapa saja. Yang lebih menarik, proyek ini saya analisis dan presentasikan menggunakan 7 topik utama dari mata kuliah Sustainable Project Management, termasuk pendekatan eksponensial dan keberlanjutan dalam skala mikro. Dengan demikian, Bapak-Bapak akan bisa melihat bagaimana proyek kecil ini bisa tetap terstruktur, terdokumentasi, dan bahkan berskala besar di masa depan. Sustainable Project Management atau SPM adalah pendekatan yang tidak hanya fokus pada menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai dengan biaya, tapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, people, planet, dan profitnya. Dan ya, kami yakin hal ini bisa diterapkan bahkan pada bisnis terkecil sekalipun seperti Jasip ini. Kami dihadapkan pada berbagai tantangan yang mencerminkan kondisi dunia nyata. Yang pertama adalah fluktuasi kurs dolar yang mempengaruhi harga beli dan margin, dan delay pengiriman karena ketergantungan pada traveler individunya atau personal shopper kami di sana, dan keterbatasan SDM karena hanya dikelola oleh tim kecil. Dari sini, kami sadar jika ingin membuat bisnis ini tahan banting dan bisa bertumbuh, kami harus mengelolanya sebagai proyek sungguhan dengan prinsip SPM. Kami memikirkan ekonomi, yaitu efisiensi pengelolaan PO, dan sosial, melibatkan reseller lokal dan memberdayakan admin, dan lingkungannya, mengurangi pengiriman terpisah, bundling project, dan efisiensi packaging kami. Nah, untuk manajemen proyeknya, kami memilih pendekatan hybrid agile. Dan kenapa? Karena Jasip adalah bisnis dengan dinamika yang sangat tinggi. Tren cepat berubah, pelanggan tidak sabaran, dan waktu pengiriman yang ketat. Setiap minggu, kami membuka batch PO selama 3-5 hari, dan setelah PO ditutup, kami hubungi traveler atau shopper kami di luar negeri untuk menyiapkan perhitungan margin dan jalankan sistem ini untuk pelunasannya. Dan semua ini sudah diatur dalam Google Sheet dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, customer kami mengisi form plus membayar DP-nya, kemudian traveler atau personal shopper kami di luar negeri belanja, mengonfirmasi barangnya, dan pelanggan kami akan melunasi barang dikirim dan di packing, dan kami akan menghadapi resiko di sini yaitu adalah personal shopper kami tidak jadi berangkat, dan barang yang dibeli salah ukuran, dan tambahannya lagi biaya pengiriman bisa tiba-tiba naik. Oleh karena itu, kami menetapkan indikator resiko dan membuat dashboard pemantauan resiko dan resiko order dan status order untuk setiap batch kami. Nah, tools yang kami gunakan sangat sederhana, tapi saling terhubung. Yang pertama adalah Google Form untuk menginput PO kami, dan kemudian kita masuk ke Google Sheet untuk pelacakan dan marginnya. Dan kami untuk risk matrix menggunakan sistem di sini untuk pengungkapan risiko rendah kami dari yang rendah, tinggi sampai ekstrim. Dan kami akan menggunakan Gantt chart secara manual untuk mengukur waktu PO dan belanja kirim kami. Dan warna otomatis untuk visualisasi status order kami. Nah, kami juga membagi sheet ini ke dalam tabel mingguan agar bisa mengaudit performa batch secara berkala dan berjalan. Dan kami di sini bisa belajar dari kesalahan-kesalahan setiap batch-nya dan problem-problem sebelumnya. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu istri saya sebagai kurator produk atau penghubung pelanggannya, dan saya sendiri yang bertanggung jawab atas sistem, strategi, dan integrasi digitalnya, dan kami memiliki satu admin packing yang menjalankan eksekusi pengemasan dan pengirimannya. Kolaborasi ini mengandalkan trust and ownership. Kami tidak hanya membagi tugas, tapi membagi kepemilikan dan proses ini. Kami juga mendorong komunikasi harian, membuat checklist mingguan, dan kadang melakukan refleksi setelah satu batch PO selesai. Yang menarik, pelanggan kami pun menjadi bagian dari teamwork tersebut. Mereka ikut polling dan memberikan feedback. Bahkan ada yang menjadi reseller kami dari pelanggan-pelanggan sebelumnya.
yang artinya komunitas ini adalah bagian dari tim itu sendiri. Kami tidak ingin bertumbuh secara linear. Visi kami adalah skala besar tanpa skala beban. Kami bertanya, bagaimana suatu sistem sederhana bisa melayani 100 orang pelanggan tanpa menambah satupun staf? Dan kami mulai. Yang pertama, menyiapkan template yang bisa diduplikasi oleh reseller kami. Jadi reseller kami pun bisa membangun bisnisnya atas template yang sudah kami buat. Dan di sini kami merancang sistem PO otomatis. Dan kami menyediakan panduan video untuk setiap pelanggan-pelanggan baru kami. Atau juga untuk pelanggan kami yang ingin melakukan reseller. Dan kami mengadopsi pola pikir startup, yaitu 10 kali thinking. Bahwa solusi bukan pada kerja lebih keras, tapi sistem yang bisa bekerja tanpa kita. Nah, teknologi yang menjadi tulang punggung Just Tip 10 kali kita adalah Google Form yang mudah, responsif, dan real time. Kemudian kami juga menggunakan Google Sheet, di mana kita bisa mengotomasikan margin, status dan ongkir secara kuantifikasinya, dan kami bisa melihatnya secara langsung, dan kami bisa mengadu secara real time. Kemudian kami menggunakan teknologi WhatsApp Group dan Broadcast, itu untuk melakukan edukasi dan follow up. Dan kami juga menggunakan TikTok dan Instagram untuk promosi interaktif dan awareness, baik itu terhadap customer kami dan juga kepada reseller kami. Dan kami juga mempertimbangkan untuk kedepannya kami akan menggunakan bot WA yang sederhana untuk auto reply dari pelanggan-pelanggan kami. Kemudian kami akan menggunakan kalender PO di Notion atau juga dari Google Calendar. Dan kami akan menggunakan dashboard reseller via Airtable atau Glad Apps, atau mungkin juga kita bisa menggunakan Power BI di sini. Dan semua teknologi ini gratis atau murah, tapi efeknya eksponensial. Dan melayani 20 orang menjadi 200 orang tanpa membakar tim atau menambah jumlah tim kami. Nah, kami menyusun struktur XO atau Exponential Organization untuk bisnis ini. Kami memiliki MTP yang besar, yaitu menghubungkan perempuan Indonesia dengan tren global melalui Just Tip digital yang terpercaya dan kolaboratif. Untuk skill framework-nya, S-nya adalah freelancer dan desain konten yang promosi. Untuk community-nya adalah grup WA loyal customer dan reseller. Untuk algoritmnya, kami menggunakan sheet margin otomatis atau plus status pelunasannya. Untuk leverage asetnya, kami menggunakan traveler kami sebagai logistik yang fleksibel. Dan engagement-nya adalah voting produk di IG dan juga kuis-kuis loyalitas kami. Nah, untuk ADS framework-nya, untuk interface-nya kami menggunakan form pemesanan dan WA interaktif. Untuk dashboard-nya kami menggunakan sheet performa PO, refund, dan omset. Dan untuk experimentation-nya menggunakan flash PO, kemudian product bundling, diskon, dan teman referral. Untuk otonominya, admin kami bisa kirim barang dan follow up tanpa harus izin kepada kami. Di sini kami memberikan otonomus kepada tim kami. Kemudian untuk sosial teknologinya, kami menggunakan TikTok, WA Group, Canva sebagai jembatan komunikasi kami. Oke, dari pengalaman ini saya belajar bahwa proyek mikro seperti Just Tip itu bisa dirancang dengan prinsip SPM secara lengkap. Teknologi eksponensial tidak identik dengan AI yang mahal atau server yang besar, tapi pada sistem ringan yang terus bisa ditingkatkan. Organisasi eksponensial juga bisa dimulai dari rumah tangga yang kecil, bahkan dari suami istri seperti kami dengan hanya satu admin. Dan kami juga memahami pentingnya pemahaman resiko itu sendiri dan juga pembuatan dashboard yang intuitif. Dan kami juga mengutamakan pelanggan sebagai partner kami, bukan hanya sebagai target market kami. Dan akhirnya, Justice 10 kali ini menjadi bukan hanya alat mencari pendapatan, tapi juga alat belajar, bereksperimen, dan berkembang bersama komunitas kami, yaitu reseller-reseller kami. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata, kami berharap apa yang sudah saya terangkan tadi bisa menjadi inspirasi buat bapak-bapak, dan juga kami percaya bahwa langkah kecil atau SPM ini bisa dimulai dari langkah-langkah yang kecil,
Dan saya Satria Ade Prabowo, inilah proyek Just Tip 10 kali, yaitu jasa titip eksponensial dari rumah. Terima kasih banyak.